Hi student, how are you today? In this lesson, we are going to learn about obligation, prohibition, and suggestion. Ya, kita akan belajar mengenai 3 hal. Yang pertama adalah obligation, ya, atau express and respond to obligation. Obligation ini artinya keharusan. Kemudian yang kedua adalah prohibition atau larangan, yaitu give and respond to prohibition. Dan yang ketiga adalah suggestion atau saran, bisa saja nasihat ya, atau give and respond to suggestion. Ketiga ekspresi baik obligation, prohibition, dan suggestion dapat kita gunakan atau dapat kita aplikasikan di dalam percakapan kita sehari-hari ya. Baik, mari kita mulai pelajaran kita yang pertama, yaitu tentang expressing and responding to obligation atau tentang keharusan. Nah, bagaimana cara kita untuk membuat kalimatnya atau bagaimana ekspresi atau ungkapan yang digunakan. Nah, untuk obligation atau keharusan kita menggunakan 2 buah kata, yaitu yang pertama adalah must dan yang kedua adalah has atau have to. Yang keduanya memiliki arti yang sama. Berikut adalah contoh dari expressing obligation atau ungkapan atau ekspresi bagaimana cara menulis suatu keharusan ya. Yang pertama misalnya, you have to wear a school uniform. Kamu harus menggunakan pakaian seragam sekolahmu. Yang kedua, you have to put your seat belt on. Kamu harus menggunakan sabuk pengaman itu. Kemudian yang ketiga, you must study hard. Kamu harus belajar keras. Dan yang keempat, you must sleep at the moment. Nah, bagaimana dengan responnya? Kalau kita merespon, kita bisa menggunakan kata okay sir, yes mom, of course, alright. Nah, misalnya, you have to wear a school uniform, John. Kamu harus memakai seragam sekolahmu, John. Kemudian John bisa merespon dengan kata okay sir atau alright. Ya, seperti itu ya. Nah, ada perbedaan antara penggunaan must dan have to. Must itu kita pakai apabila kita ingin menunjukkan keharusan itu berasal dari yang ngomong atau kita sebagai speakernya ya, atau internal factor ya. Misalnya seperti apa? Misalnya, I must buy flower for my mother. Saya harus membeli bunga untuk ibu saya, dan itu adalah keharusan yang harus saya lakukan, bukan dari orang. Misalnya yang kedua, I must study hard. Nah, itu mengatakan bahwa dari internal diri sendiri harus belajar keras gitu ya. Alright. Kemudian bagaimana dengan have to? Have to itu adalah obligation atau keharusan yang kita gunakan, yaitu berasal dari orang lain, orang di luar diri kita ya, atau external factor. Nah, misalnya adalah tetapi the speaker cannot change it, atau speaker atau yang pembicara itu tidak bisa menggantikannya karena itu keharusan dari luar. Misalnya, you have to wear a uniform at your school. Kamu harus memakai seragammu di sekolah. Nah, ini kan sudah ditentukan oleh sekolah harus menggunakan seragam. Jadi bukan dari speakernya saja, tapi itu adalah rules atau regulation dari sekolah itu. Kemudian yang kedua atau the second one is expressing and responding to prohibition. Bagaimana cara kita untuk mengekspresikan atau mengungkapkan dan merespon larangan ya. Prohibition itu larangan. Nah, bagaimana contohnya untuk memberikan ekspresi atau ungkapan itu? Contohnya, one, don't drink the water. Jangan minum air itu. Don't run, please. Jangan berlari. Don't sit on the wet bench. Jangan duduk di atas tempat duduk yang basah. And then, don't feed the animal, please. Jangan memberikan makanan kepada binatang itu. Don't make any noise. Jangan ribut. Don't be careless. Don't be late. Jangan terlambat. Yes, dari kata-kata giving prohibition itu kita bisa memberikan respon. Jika kita memberikan respon, kita bisa menggunakan kata okay, sure, of course, alright, no problem. Misalnya, don't drink the water. Sure, okay. Atau don't drink the water. Of course,
Oke, seperti itu ya, dan forget to practice it with your friends. Next, we come to the next lesson atau pelajaran berikutnya adalah giving and responding to suggestion. Suggestion itu artinya saran ya atau nasihat. Nah, if you want to express advice or suggestion, you may use the following expression. Jadi jika kita ingin mengungkapkan atau mengekspresikan tentang bagaimana memberikan saran atau nasihat, itu adalah contohnya seperti ini ya. 1. You should go to the dentist. Kamu seharusnya pergi ke dokter gigi. You should not arrive late to college. Kamu seharusnya tidak datang terlambat ke kampus. You ought to go to school early. Kamu seharusnya pergi ke sekolah pagi-pagi atau awal ya. You had better think twice before doing something. Kamu seharusnya berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu. And then you had better not be late for class. Kamu seharusnya tidak terlambat datang ke kelas. Ya, kata-kata should itu seharusnya bisa kita gunakan. Selain should, kita bisa menggunakan ought to dan bisa menggunakan had better. Oke, di deskripsi akan saya berikan link bagaimana untuk kalian mengerti lebih lanjut tentang should, perbedaan dari should, ought to, dan had better ya, bisa dicek di situ. Dan bagaimanakah responsnya? Untuk merespon dari giving suggestion atau advice, kita bisa juga menggunakan kata okay, yes sir, alright, and of course. Oke, jadi begitulah pelajaran ketiga pelajaran itu tadi. Don't forget to learn it, don't forget to practice it every day with your friends ya. I think that's all for this lesson. Thank you very much, students. See you later.